Meningkatnya ketegangan global yang meningkatkan kemungkinan terjadinya Perang Dunia Ketiga yang melibatkan negara-negara besar seperti Tiongkok, Rusia, Iran, dan Amerika Serikat. Lanskap geopolitik saat ini syarat dengan potensi Perang Dunia III karena negara adik kuasa dan aktor regional terlibat dalam sikap agresif dan peningkatan kekuatan militer. Pembentukan poros otokratis yang melibatkan Tiongkok, Rusia, dan Iran yang menantang tatanan internasional liberal yang mapan. Ketegangan di Eropa Timur, Asia Timur, dan Timur Tengah, khususnya yang menyangkut Ukraina, Taiwan, dan Timur Tengah, diidentifikasi sebagai titik api potensial yang dapat memicu konflik global. AS menghadapi tantangan untuk mempertahankan perannya sebagai penjaga perdamaian di tengah perpecahan internal dan tekanan eksternal dari negara-negara revisionis ini. Keseriusan situasi dengan menunjukkan peningkatan pengeluaran militer global dan runtuhnya tatanan pasca Perang Dunia II yang menunjukkan bahwa dunia berada di ambang era baru persaingan kekuatan besar dan potensi konflik. Dunia sedang mengalami peningkatan ketegangan geopolitik yang kritis, mengingatkan kita pada awal Perang Dunia. Cina, Rusia, dan Iran dipandang membentuk poros otokratis yang menimbulkan ancaman signifikan terhadap tatanan dunia saat ini. AS dianggap menghadapi tantangan dalam menegakkan keamanan global karena perpecahan internal dan bangkitnya negara-negara kuat lainnya. Situasi di Ukraina, Taiwan, dan Timur Tengah dipandang sebagai titik api yang mudah meledak dan dapat dengan mudah meningkat menjadi konflik yang lebih besar. Tatanan internasional pasca Perang Dunia II sedang hancur, yang menyebabkan kebangkitan kekuatan militer sebagai sarana utama hubungan internasional. Ada seruan untuk peningkatan anggaran pertahanan dan kesiapan militer di antara negara-negara NATO dan sekutu AS lainnya untuk bersiap menghadapi potensi konflik. Kemungkinan terjadinya Perang Dunia Ketiga bukan sekedar ancaman yang jauh, tetapi bahaya nyata dan mendesak yang harus diatasi oleh masyarakat global. Saat ini, munculnya berbagai krisis global dalam bentuk meningkatnya ketegangan antara negara adidaya, konflik regional, dan kemajuan teknologi militer. Berarti dunia terus membangun lingkungan geopolitik yang semakin kritis. Untuk pertama kalinya sejak Perang Dingin, kemungkinan terjadinya Perang Dunia yang secara hati-hati disebut sebagai Perang Dunia Ketiga tidak lagi tampak mustahil tetapi malah sangat dekat. Di tengah-tengahnya terdapat tiga kekuatan, Tiongkok, Rusia, dan Iran, yang sikapnya yang semakin agresif telah berhasil menempatkan mereka sebagai bagian dari poros kejahatan otokratis yang sedang berkembang, yang menantang tatanan dunia yang mapan dengan cara yang dapat mengundang bencana yang tak tertandingi. Hubungan krisis di Eropa Timur, Asia Timur, dan Timur Tengah, ambisi teritorial, pengembangan militer, dan gelombang nasionalisme yang meningkat, menunjukkan bahwa dunia sedang bergerak cepat menuju konflik yang menghancurkan, dari invasi Rusia ke Ukraina, hingga ambisi Cina terhadap Taiwan, dan aspirasi nuklir Iran. Sistem internasional berada di titik kritis. Saat ketegangan meningkat, momok Perang Dunia Baru menatap komunitas dunia yang mampu membuat semua keseimbangan kekuatan, dan faktanya seluruh tatanan internasional era pasca Perang Dunia Kedua menjadi berbeda. Akhir-akhir ini, dinamika geopolitik telah berubah secara dramatis, dan Cina, Rusia, dan Iran telah berada di garis depan dalam perubahan ini. Tiga serangkai otokrasi ini telah bersatu sedemikian rupa sehingga menimbulkan tantangan mendasar bagi tatanan internasional liberal yang dibangun setelah Perang Dunia II. Untuk masing-masing dari ketiga negara ini, ada agenda yang berbeda namun saling terkait. Kebangkitan Kekaisaran Rusia, upaya Tiongkok untuk mendominasi kawasan, dan dorongan Iran untuk mendapatkan tenaga nuklir, bersama-sama membentuk koalisi longgar negara-negara revisionis yang menentang hegemoni AS yang serius dalam membentuk kembali tatanan global. Kerjasama militer dan pergerakan geopolitik tentu saja mengarah pada serangan terencana yang ditunjukkan untuk menggulingkan dominasi Barat. Dari perang Rusia di Ukraina hingga perluasan militer Cina di Pasifik, dukungan Iran terhadap proksi militan di Timur Tengah. Ini hanyalah contoh bagaimana negara-negara ini mendorong dunia semakin dekat ke konflik. Komisi Strategi Pertahanan Nasional AS baru-baru ini membunyikan peringatan, menyerukan peningkatan dramatis dalam pengeluaran pertahanan untuk menghadapi ancaman yang semakin meningkat ini. Saat ini dipuji sebagai penjaga keamanan dan perdamaian, AS menghadapi tantangan berat
dalam mengatasi ancaman ini di tengah tantangan perekrutan militer, apalagi perpecahan politik di dalam negerinya. Penurunan prestis Amerika di panggung dunia tampaknya telah membangkitkan keinginan di Cina, Rusia, dan Iran untuk dunia multipolar di mana konflik sangat mungkin terjadi. Selama puluhan tahun, Timur Tengah menjadi titik api, tetapi sekarang telah tumbuh menjadi salah satu titik paling panas dan eksplosif dalam geopolitik dunia. Bangkitnya Iran sebagai negara hegemon yang dibarengi dengan ketegangan dengan Israel dan ambisi nuklir, menciptakan situasi yang sangat panas yang dapat berubah menjadi perang yang lebih luas kapan saja. Kerapuhan stabilitas ini semakin terkikis oleh dukungan Iran terhadap Rusia dalam perangnya melawan Ukraina. Bersama dengan bantuan Rusia kepada Iran dalam pengembangan nuklir, Iran yang bersenjata nuklir sudah secara langsung mengancam Israel dan Arab Saudi. Sebaliknya, jika Iran dapat memicu perlombaan senjata nuklir di seluruh wilayah, eskalasi ini kemungkinan akan menyeret AS dan NATO yang selanjutnya akan menguras sumber daya militer dan diplomatik yang terbatas. Dari semua titik panas di kawasan tersebut, konflik yang melibatkan Iran dan Israel bisa dibilang salah satu yang paling berbahaya, terutama dalam penggunaan perang proksi di Suriah dan Lebanon. Hizbullah merupakan ancaman langsung bagi Israel sebagai proksi Lebanon bagi Iran, dan setiap eskalasi dramatis antara kedua aktor ini berpotensi menciptakan perang skala penuh. Namun, implikasinya sangat besar dalam skala yang lebih luas. Perang di Timur Tengah akan mengganggu pasokan energi global, mengganggu stabilitas ekonomi, dan dapat menarik kekuatan lain seperti Rusia dan Cina untuk menjadikan konflik regional menjadi konflik global. Terlebih lagi, aliansi Iran dengan negara-negara otokratis Rusia dan Korea Utara telah membuat lingkungan geopolitik menjadi tidak dapat diprediksi. Program rudal Korea Utara yang didukung oleh teknologi Iran merupakan ancaman serius bagi keamanan regional, khususnya di Asia Timur Laut, yang semakin menggambarkan bagaimana ancaman global telah saling terkait. Invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 menandai pergeseran tektonik dalam geopolitik modern. Ini adalah tantangan paling mencolok bagi tatanan internasional pasca Perang Dingin, dan konsekuensinya masih belum terungkap. Apa yang dimulai sebagai operasi militer khusus, sebagaimana disebut oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, berubah menjadi perang yang brutal dan melelahkan yang hampir tidak dapat dihentikan, dari membesar menjadi konflik yang lebih besar antara NATO dan Rusia. Ini bukan invasi teritorial, tetapi lebih kepada upaya untuk mendapatkan kembali pengaruhnya atas bekas Republik Soviet dan menantang sisi timur NATO. Perlawanan Ukraina sangat kuat berkat beberapa negara barat yang telah menyumbangkan persenjataan, dan perang masih jauh dari kata berakhir. Semakin lama perang ini berlarut-larut, semakin besar kemungkinan kesalahan perhitungan atau kecelakaan akan melibatkan NATO secara langsung dalam pertempuran, sehingga memicu perang Eropa yang lebih besar. Namun, kita tidak boleh berharap ambisi Putin terbatas pada Ukraina. Setelah keuntungan dikonsolidasikan, Rusia kemungkinan akan mengalihkan fokusnya ke negara-negara rentan lainnya di Eropa Timur, negara-negara Baltik, Moldova, atau Romania. Ini akan menempatkan NATO secara langsung melawan Rusia, sebuah skenario yang menurut banyak analisis dapat meningkat menjadi Perang Dunia Ketiga. Yang memperumit keadaan adalah komitmen Amerika Serikat yang tidak menentu terhadap NATO. Di bawah Presiden Trump sebelumnya, AS mengancam akan menarik kembali komitmennya terhadap keamanan Eropa, suatu prospek yang menimbulkan pertanyaan mengenai apakah NATO mampu mempertahankan sisi timurnya. NATO yang terpecah akan melemah, akan membuka pintu bagi agresi Rusia lebih lanjut, dan berisiko runtuhnya arsitektur keamanan Eropa yang telah menjaga perdamaian di benua itu selama beberapa dekade. Tentu saja perang di Ukraina menjadi pusat perhatian. Sementara itu, potensi konflik kedua membayangi Asia Timur, yaitu Taiwan. Orang Cina memandang Taiwan sebagai provinsi pembangkang dan telah bersumpah untuk menyatukan kembali pulau itu dengan daratan, dengan kekerasan jika perlu. Amerika Serikat pada bagiannya telah memperjelas komitmennya untuk membela Taiwan, bagian penting dari potensi konfrontasi militer antara dua ekonomi terbesar di dunia. Pejabat Amerika Serikat telah menyebutkan peningkatan kekuatan militer Cina belum pernah terjadi sebelumnya. PLA disebut berencana untuk menginvasi Taiwan paling cepat pada tahun 2027, tanggal yang menandai peringatan 100 tahun berdirinya, dan tanggal yang kini menjadi semakin penting bagi para perencana militer Amerika Serikat yang berupaya memperkuat pertahanan Taiwan dan mencegah agresi Cina.
Konflik atas Taiwan akan menjadi bencana besar di tingkat global. Rantai pasokan Taiwan yang salah satu yang terpenting adalah semikonduktor, merupakan simpul yang sangat penting dalam rantai pasokan global. Setiap penghentian paksa produksi Taiwan akan menimbulkan dampak buruk pada ekonomi dunia. Perang di Selat Taiwan tidak akan terbatas hanya pada AS dan Cina saja, tetapi kemungkinan akan melibatkan kekuatan regional lainnya seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan bahkan mungkin NATO. Konflik semacam itu akan mempunyai atribut dan karakteristik perang dunia dengan semua implikasi bencananya terhadap ekonomi dunia dan bahkan secara keseluruhan terhadap stabilitas internasional. Sementara itu, saat dunia memusatkan perhatiannya pada Ukraina dan Taiwan, semenanjung Korea bisa dibilang tetap menjadi salah satu titik konflik global yang paling berbahaya. Karena Korea Utara di bawah kepemimpinan Kim Jong-un terus mengembangkan program nuklir dan misilnya, ancaman langsung terhadap Korea Selatan, Jepang, dan bahkan Amerika Serikat sangat nyata. Runtuhnya perundingan diplomatik AS Korea Utara pada tahun 2019 telah membuat kawasan ini berada dalam posisi genting. Dukungan Korea Utara terhadap Rusia dalam perang melawan Ukraina juga semakin mempererat hubungan Pyongyang dan Moskow, sehingga membuat geopolitik Asia Timur Laut semakin rumit. Oleh karena itu, Washington telah memperkuat koordinasi militer dengan Korea Selatan dan Jepang dengan melakukan latihan gabungan untuk bersiap menghadapi potensi agresi Korea Utara. Perang di semenanjung Korea akan berkembang dengan cepat menjadi pertikaian yang melibatkan semua pihak. Jika mempertimbangkan kasus Korea Utara yang melancarkan serangan pendahuluan terhadap Korea Selatan, Amerika akan berkewajiban untuk campur tangan sesuai dengan perjanjian pertahanannya dengan Seoul, yang akan meningkatkan kemungkinan Cina ikut terlibat. Konsekuensi dari perang di semenanjung Korea adalah bencana. Perang akan melibatkan beberapa negara besar dan mengakibatkan hilangnya banyak nyawa serta gangguan ekonomi. Ketika ketegangan geopolitik ini terus meningkat, pengeluaran militer global telah meningkat ke tingkat yang tidak pernah dialami sejak Perang Dingin. Menghadapi meningkatnya ketegangan, negara-negara di seluruh dunia tengah bersiap untuk perang, dengan banyak negara meningkatkan anggaran pertahanan mereka ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di NATO, 23 dari 32 negara anggota telah meningkatkan atau meningkatkan pengeluaran militer mereka hingga mencapai ambang batas aliansi, yaitu 2% dari PDB, dengan asumsi adanya keyakinan yang lebih kuat bahwa kekuatan militer akan kembali menjadi salah satu komponen dasar hubungan internasional. Menteri Pertahanan Jerman telah memperingatkan bahwa Eropa harus bersiap-siap berperang dalam 5 tahun, karena kemungkinan serangan Rusia terhadap NATO mengingat antara tahun 2029 dan 2032. Negara-negara Eropa, terutama di sisi timur NATO, sedang membuat persiapan besar untuk agresi Rusia lebih lanjut. Sementara seruan untuk kemampuan pertahanan Eropa yang independen semakin meningkat. Sementara itu, AS dan sekutunya memperkuat kehadiran militer mereka di Indo-Pasifik sebagai pertahanan terhadap agresi Tiongkok terhadap Taiwan dan provokasi Korea Utara. Perlombaan senjata global ini yang dipicu oleh persepsi akan adanya perang yang akan datang sedang mengubah lingkungan keamanan internasional. Negara-negara tengah memperbarui militer mereka dan membentuk aliansi baru untuk mengantisipasi apa yang diyakini banyak orang sebagai konflik yang tak terelakkan. Tatanan internasional yang dibangun setelah Perang Dunia II yang didasarkan pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, NATO, dan Organisasi Perdagangan Dunia antara lain sedang runtuh. Apa yang seharusnya menjadi penjamin perdamaian dan stabilitas telah digerogoti oleh kekuatan revisionis Tiongkok, Rusia, dan Iran. Kepemimpinan Amerika sedang menurun. Dan di dalam negeri, perpecahan dan meningkatnya nasionalisme semakin melemahkan fondasi tatanan ini. Kita hidup di dunia yang akan menyaksikan era persaingan kekuatan besar yang baru dan berbahaya. Dalam keadaan seperti itu, kemungkinan terjadinya konflik menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya dalam sejarah terkini. Perang global yang melibatkan negara-negara paling kuat di dunia bukanlah peristiwa yang jauh di masa depan, melainkan prospek yang membayangi dunia. Oleh karena itu, dunia harus membuat keputusan tentang bagaimana abad ke-21 akan berjalan. Apakah harus menuju kekacauan atau mencari jalan keluar dari situasi yang genting ini? Dengan demikian, dunia berada di ambang era konflik lainnya, munculnya poros otoriter, bersamaan dengan runtuhnya tatanan internasional pasca perang. Akibat kebangkitan kekuatan militer baru-baru ini telah membuat lanskap geopolitik menjadi agak panas.
Sementara masa depan pada dasarnya masih penuh ketidakpastian. Satu hal yang telah menjadi sangat jelas, dunia berada lebih dekat ke ambang perang daripada sebelumnya dalam beberapa dekade, dan konsekuensi dari konflik semacam itu akan sangat dahsyat.